Shalom, halo Sobat IKBKM. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem persamaan linear. Nah, langsung aja yuk kita bahas mengenai sistem persamaan linear. Nah, sekarang langsung kita bahas saja ya mengenai sistem persamaan linear. Nah, sebuah persamaan aljabar dikatakan linear untuk variabel X1, X2, hingga Xn jika mempunyai bentuk sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat bentuknya itu A11, X1, ditambah A12, X2, ditambah titik-titik-titik, ditambah A1n, Xn sama dengan B1. Nah, di mana A11, A12, hingga A1n itu merupakan koefisien dan B1 merupakan konstanta. Nah, jika persamaan aljabar linear tersebut jumlahnya itu lebih dari 1 dan dikumpulkan, maka himpunan dari persamaan-persamaan tersebutlah yang disebut sebagai sistem persamaan linear ataupun SPL. Dan adapun bentuk umum dari sistem persamaan linear adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, ini dia. Nah, karena sistem persamaan linear itu merupakan persamaan linear yang lebih dari 1 dan dikumpulkan, maka kita bisa lihat bentuk umumnya ini, dia ada lebih dari 1 persamaan linear. Ini tadi kan bentuk dari persamaan linear kan. Nah, ini ya ada lebih dari 1 persamaan linear. Itulah disebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, bentuknya ini A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik-titik ditambah A1n Xn sama dengan B1, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik tambah A2n Xn sama dengan B2 hingga AM1 X1 ditambah AM2 X2 tambah titik-titik tambah AMN Xn sama dengan BM. Nah, di mana kita ketahui bahwa tadi A merupakan koefisiennya, B adalah konstantanya, dan X1, X2 hingga Xn merupakan variabel serta M merupakan banyaknya dari persamaan linear tersebut. Nah, SPL ataupun sistem persamaan linear itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, apakah itu? Nah, jika SPL tersebut memiliki penyelesaian, maka SPL tersebut atau sistem persamaan linear tersebut disebut sebagai sistem persamaan linear konsisten. Namun, jika sistem persamaan linear tersebut tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaian itu berarti 0, ya kan, nggak ada, maka sistem persamaan linear tersebut disebut sebagai sistem persamaan linear tidak konsisten. Nah, sistem persamaan linear konsisten juga terbagi menjadi 2, di mana yang pertama ialah tunggal, berarti ada 1 penyelesaian ya, sedangkan banyak berarti lebih dari 1 penyelesaian gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi grafik dari sistem persamaan linear. Tadi kan kita udah tahu bahwa ada 2 pembagian sistem persamaan linear jika dilihat dari penyelesaiannya. Jika SPL tersebut ada penyelesaiannya, maka dia merupakan SPL konsisten. Jika tidak ada, merupakan SPL tidak konsisten. Dan di konsisten ini juga terbagi menjadi 2, ada yang tunggal, ada pun yang banyak. Nah, untuk ilustrasi grafiknya bisa kita lihat. Nah, jika penyelesaiannya tidak ada, maka kita bisa lihat ilustrasi grafiknya seperti berikut. Dia itu garis sejajar ya, tidak ada perpotongan, berarti tidak ada yang namanya penyelesaian. Karena dia merupakan garis sejajar, tidak ada titik pertemuannya. Nah, ini jika dia merupakan SPL konsisten ataupun ada penyelesaiannya, dan penyelesaiannya itu tunggal, berarti 1. Di sini kita bisa lihat grafiknya itu, dia itu terdapat 1 titik potong, ya kan? Berpotongan di 1 titik, jadi ada 1 penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya tak berhingga ataupun banyak, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 garis yang berhimpitan. Gitu. Jadi penyelesaiannya itu banyak ataupun tak berhingga. Nah, kita mungkin udah kenal ya dengan matriks. Nah, di sini matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan
atas baris dan kolom serta diapit oleh dua kurung siku. Nah, di sini matriks koefisien bagi sistem di atas, tadi sistem yang sudah saya jelaskan tadi adalah, nah ini dia A, berarti di sini matriks koefisiennya diberi nama A. Jadi matriks A merupakan matriks koefisien yang kita bisa lihat bahwa A11, A12 hingga A1N, A21, A22 hingga A2N hingga AM1, AM2 hingga AMN. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa A itu merupakan si koefisien. Jadi ini merupakan matriks dari koefisien. Nah, selanjutnya, nah itu tadi kita ketahui bahwa itu merupakan matriks koefisien. Nah, sekarang kita bahas mengenai matriks gandengan atau augmented matrix. Nah, matriks gandengan ini ataupun augmented matrix ini ialah matriks dengan satu kolom tambahan. Nah, kolom tambahan ini merupakan matriks B yang unsur-unsurnya merupakan konstanta-konstanta dan dari ruas kanan si LPL tersebut. Nah, matriks gandengan bagi sistem di atas ialah, nah ini dia. Ada tadi kan kita udah lihat kan matriks koefisien. Nah, di sini matriks augmented ini atau augmented matrix ini ada tambahan kolom, yakni kolomnya itu berisi konstanta yang berada di ruas kanan, si SPL-nya. Ini dia. Ada dikasih, ini dia A11, A12 hingga A1M baru B1. Nah, B tadi ini kan merupakan si konstanta kan? Nah, A ini merupakan si koefisien. Nah, ini merupakan bentuk dari augmented matrix ataupun matriks gandengan. Nah, di sini kita bisa lihat sistem persamaan linear. Nah, di sini ada 3 persamaan ya. Nah, di sini kita akan menotasikannya atau membuatnya ke dalam bentuk matriks. Nah, begini buatnya. Jadi, persamaan 1 itu kita buat di baris 1, persamaan 2 kita buat di baris kedua, persamaan ketiga kita buat di baris ketiga. Jadi, di sini kan ada SPL-nya yang pertama itu, persamaan pertama itu 2x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 7. Yang persamaan kedua x1 tambah 3x2 kurang 5x3 sama dengan 0. Yang ketiga itu ada min x1 ditambah x3 sama dengan 4. Jadi kalau dinotasikan ke matriks, jadi kita ambil koefisiennya aja, karena ini merupakan matriks koefisien ya untuk ini. Jadi kita ambil masing-masing koefisien dari setiap persamaan. Nah, untuk di baris 1 itu merupakan koefisien dari persamaan 1, di baris kedua itu koefisien dari persamaan kedua, dan yang di baris ketiga itu merupakan koefisien dari persamaan ketiga. Ini 2 min 1, 2, 1, 3 min 5, min 1, 0, 1. Nah, selanjutnya di sini ada untuk matriks variabel ya, variabelnya x1, x2, dan x3. Nah, ini merupakan matriks konstantanya ya, 704. Nah, di sini untuk matriks koefisiennya kita beri nama A ya kan, untuk variabel x dan untuk konstanta g. Nah, ini contoh lain. Nah, ini dia ada 2 persamaan linear ya kan. Ini dia SPL-nya yang terdiri dari 2 persamaan linear, yakni 3x1 kurang 7x2 tambah x3 sama dengan 0, min 2x1 tambah 3x2 kurang 4x3 sama dengan 0. Nah, dinotasikan ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, seperti saya bilang, persamaan itu di persamaan koefisien persamaan 1 itu kita buat di baris 1, koefisien persamaan 2 kita buat di baris 2. Jadi 3 min 7 1, min 2 3 min 4. Ini merupakan matriks koefisien. Ini merupakan matriks variabel x1, x2, x3. Dan ini 0 0 ini matriks konstanta ya, yang kita beri nama matriks G. Nah, ini dia tadi. A itu merupakan matriks koefisien, X itu merupakan matriks variabel ataupun berubah, dan G merupakan matriks konstanta. Nah, ini kan kita udah buat kan untuk dia masing-masing matriks koefisien, bagaimana mengubah sistem persamaan linear yang terdiri dari lebih dari satu persamaan linear ya, sistem persamaan linear yang terdiri dari beberapa
persamaan linear yang kita ubah menjadi bentuknya ke dalam bentuk matriks, yakni matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta. Nah, sekarang kita akan ubah matriks yang pertama ini atau SPL yang pertama ini ke dalam bentuk augmented matrix ataupun matriks gandengan, yakni di mana matriks koefisien A ditambah matriks konstanta G. Nah, jadi ini tadi kan matriks A ya kan? Nih, matriks A ya kan, dan ini ditambah satu kolom lagi untuk matriks G ataupun matriks konstantanya. Jadi dua matriks ini yang si A dan si G ini dijadikan ke dalam bentuk satu matriks. Ini dia, itulah dia augmented matrix. Nah, selanjutnya untuk sistem persamaan linear tadi kan bentuknya jadi AX sama dengan G, di mana A itu merupakan matriks koefisien, X itu merupakan matriks variabel, dan G itu merupakan matriks konstanta. Nah, bagaimana jika G-nya sama dengan 0? Nah, jika G-nya memang sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut adalah sistem persamaan linear homogen, yang bentuknya jadi AX sama dengan 0. Nah, ini dia contohnya, 3X kurang 5Y ditambah 3Z sama dengan 0, X tambah 2Y sama dengan Z sama dengan, X tambah 2Y kurang Z sama dengan 0, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Jadi, semua konstantanya ataupun G-nya itu adalah 0. Nah, ini dia 0. SPL-nya, G-nya itu nilainya 0. Semua persamaan di SPL-nya itu G-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana jika G-nya tidak sama dengan 0? Maka jika G-nya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut merupakan sistem persamaan linear non-homogen yang bentuknya adalah AX sama dengan G dengan G tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya 2X tambah Y kurang 7Z sama dengan 14, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 5, X kurang 6Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, jadi kan G-nya ini kan walaupun ada di sini G-nya 0, tapi ini termasuk dengan SPL yang SPL non-homogen. Karena apa? Tadi kan syaratnya kalau disebut linear homogen semua G-nya itu harus 0. Jadi kalau misalnya ada G-nya tidak 0, maksudnya ada persamaan yang G-nya tidak 0 di dalam SPL itu, berarti SPL itu termasuk sebagai SPL SPL non-homogen. Gitu. Jadi intinya kalau untuk SPL homogen semua persamaan di SPL itu nilai G-nya 0, sedangkan kalau untuk di non-homogen ada persamaan linear di SPL-nya yang G-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, kita lanjut. Setelah diubah ke dalam bentuk matriks, nah setelah tadi SPL-nya setiap persamaannya diubah ke dalam bentuk matriks, nah untuk salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPL-nya ialah menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, prosedur yang digunakan dalam metode ini adalah dengan mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk ekselon baris tereduksi. Nah, nanti bentuk dari matriks dari eliminasi Gauss-Jordan-nya ialah berbentuk ekselon baris tereduksi. Nah, pada proses eliminasi tersebut, operasi-operasi yang digunakan disebut sebagai operasi baris elementer. Nah, dalam operasi baris elementer ini, ada beberapa operasi yang dapat digunakan, yakni di sini ada 3. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang kedua, mempertukarkan dua buah baris. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya.